Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, baik sahabat profesi guru di YouTube maupun di TikTok. Berikut akan sampaikan ya soal dan pembahasan uji kompetensi guru bentuk essay test untuk persiapan kenaikan jabatan dan Kenpang 2024. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 ini Kemendikbud akan kembali membuka uji kompetensi untuk guru yang akan naik jabatan dan naik pangkat. Hal mana untuk UKOM ini sendiri Bapak Ibu bisa pantau melalui portal layanan uji kompetensi, yakni menyediakan gambaran keseluruhan tentang informasi atau data mengenai uji kompetensi dan pengolahan data potensi peserta UKKJ yang terdiri dari uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan guru, kepala sekolah, penilik, dan pamong pelajar, serta uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, penilik, dan pamong pelajar. Jadi secara umum ini muatannya ya Bapak Ibu sekalian. Hal mana untuk 2024 ini ya UKKJ portalnya lagi under construction ya, lagi proses penetapan jadwal. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk jadwal uji kompetensi guru dimulai dari ini guru ya, bisa juga pamong pelajar, pengawas, dan penilik. Untuk guru dari guru ahli pertama ke muda, kemudian ahli muda ke madya, dan madya ke utama. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk muatannya sendiri, materi uji kompetensinya dalam UKKJ guru ini adalah ada 3 kompetensi secara umum ya. Untuk manajerial ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan. Lalu untuk sosial kulturalnya adalah perekat kebangsaan. Untuk kompetensi teknik adalah pedagogi, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Jadi ini yang akan ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu yang naik jabatan dari guru pertama ke muda, maka 100% bentuknya adalah bentuk seperti ini, judgment test ya, soal judgment test untuk guru. Kalau untuk ahli muda ke ahli madya itu dilengkapi Bapak Ibu sekalian bentuk pilihan ganda, kemudian essay test, nanti kita akan bahas. Begitu juga untuk ahli madya ke utama, maka ada tambahannya selain dari pilihan ganda, essay test, juga ada wawancara. Kita akan lihat dan bahas pada kesempatan ini untuk essay testnya ya. Kita mulai dari untuk kompetensi teknis dulu. Kompetensi teknis tadi memuat 4 unsur ya, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Bapak Ibu sekalian, yang ditanya adalah terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Misalnya untuk muatan yang menjadi indikator dari pedagogi adalah nih, sebagai seorang guru, terkadang Anda mengamati ada guru-guru lain melaksanakan pembelajaran yang monoton dan peserta didik nampak tidak antusias dengan pembelajaran. Ceritakan pengalaman Anda mengembangkan inovasi strategi manajemen kelas. Jadi nanti untuk pedagogi ini Bapak Ibu diminta menceritakan pengalaman ya, di mana Bapak Ibu mengembangkan inovasi strategi manajemen kelas terkait isu yang disampaikan di sini. Nah, isu-isu ini yang kemudian yang Bapak Ibu harus integrasikan dengan pengalaman Bapak Ibu. Di sini nanti ada pembatasan kata-kata yang Bapak Ibu harus tuliskan ya, ada maksimalnya juga. Jadi ini adalah kemampuan pedagogik. Untuk profesionalnya dijelaskan di sini indikatornya. Dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna, guru perlu menguasai struktur dan alur pengetahuan dalam konteks kurikulum merdeka seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Sementara dalam konteks kurikulum 2013, kompetensi dasar, asesmen awal, dan penetapan tujuan pembelajaran. Nah, ceritakan terobosan yang Anda ciptakan pada hal tersebut. Jadi Bapak Ibu di kompetensi profesional ini diminta menceritakan terkait terobosan-terobosan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, baik itu terkait penyusunan asesmen dan penetapan tujuan pembelajaran,
maupun yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya terkait capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian harus menceritakan integrasi bagaimana Bapak Ibu kemudian menerapkan konsep dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran terhadap feedback yang diberikan oleh siswa, sehingga itu menjadi sebuah terobosan yang Bapak Ibu lakukan di dalam mengajar ya. Nah, di sini disuruh menceritakan. Nah, tentu saja topik-topiknya Bapak Ibu bebas memilih apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan terkait dengan terobosan yang Bapak Ibu ambil dengan melihat feedback yang dihasilkan oleh siswa, kemudian bagaimana strategi penyusunan alur, tujuan dan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Itu ya. Jadi sifatnya ini bebas Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada sosial. Nah, di sosial ini indikatornya adalah ceritakan pengalaman di mana Anda berkolaborasi dan berinovasi dengan guru lain di luar pembelajaran. Contoh, komunitas belajar seperti MGMP, KKG atau organisasi profesi. Bapak Ibu sekalian di sini diminta untuk menceritakan kolaborasi dan inovasi apa yang pernah Bapak Ibu usulkan atau Bapak Ibu sarankan untuk membangun dan membuat komunitas belajar Bapak Ibu sekalian lebih maju. Itu ya. Inovasi-inovasi yang Bapak Ibu usulkan dalam komunitas belajar itu kemudian Bapak Ibu ceritakan di sini. Nah, itu menandakan bahwa Bapak Ibu juga turut aktif dalam membangun komunitas belajar. Jadi sifatnya adalah menceritakan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Sehingga ini tidak ada ya konsep bakunya ya Bapak Ibu sekalian. Lalu unsur yang keempat ini adalah kepribadian. Ini masih teknis ya. Adalah pekerjaan guru ada kalanya disertai dengan tekanan kerja yang tinggi dalam situasi pembelajaran di kelas maupun dalam praktek kerja sehari-hari. Ceritakan pengalaman Anda saat berada di luar situasi tersebut. Nah, Bapak Ibu di kepribadian ini Bapak Ibu diminta menceritakan pengalaman Anda terkait dengan kegiatan kerja yang menurut Bapak Ibu ya Bapak Ibu bekerja di bawah tekanan yang tinggi dan dalam situasi pembelajaran. Nanti coba kita akan kembangkan contoh ini ya salah satunya. Nah, sebenarnya keempat ini bebas tergantung pengalaman Bapak Ibu. Ya, silakan diceritakan sesuai dengan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Inilah nanti soal-soal yang muncul untuk kompetensi teknis. Bapak Ibu tinggal menceritakan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk kompetensi manajerial sosial kultural, kita mulai dari manajerial dulu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang merupakan indikator yang harus Bapak Ibu jawab adalah pertama untuk integritas. Soalnya, ceritakan bagaimana Anda menangani seseorang atau situasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang Anda yakini. Bapak Ibu sekalian, dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentu pernah menemui hal-hal terkait ini. Kemudian di sini diminta bagaimana Bapak Ibu menanganinya. Silakan diceritakan, ini ada batasannya, ada rambu-rambunya. Begitu ya Bapak Ibu. Terkait dengan kerjasama juga, ini indikatornya adalah ceritakan pengalaman kerja yang pernah Anda lakukan dengan rekan Anda di dalam atau di luar organisasi Anda. Bagaimana bentuk kerjasama yang Bapak Ibu bangun bersama dengan rekan kerja? Nah, silakan diceritakan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah poinnya.